Saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Bu Fadia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Fadia Arafik, mantan penyanyi dangdut yang sekarang menjadi Bupati Pekalongan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman. Yang bikin geleng-geleng kepala, kasus ini bukan sekedar dugaan korupsi biasa. KPK menduga proyek pemerintah daerah justru mengalir ke perusahaan yang terhubung ke keluarganya sendiri, teman-teman. Wah, ini sekeluarga korupsi, teman-teman. Artinya apa? Kekuasaan diduga dipakai untuk mengatur proyek, lalu uangnya berputar di lingkaran keluarga, teman-teman. Nilainya nggak kecil, puluhan miliar rupiah proyek pemerintah diduga jatuh ke perusahaan yang punya hubungan dengan keluarga sang bupati, teman-teman. Kasus ini langsung memicu perhatian luas di Jawa Tengah, teman-teman, ya. Apalagi saat digerebek, Bupati Fadia Arafik ini sedang bersama Bapak Ahmad Lutfi, katanya, Gubernur Jawa Tengah, yang belakangan ini menjadi bulan-bulanan warga Jawa Tengah imbas menaikkan opsi pajak, teman-teman. Dan masyarakat di Jateng juga merespon agar si Gubernur Jawa Tengah ini diaudit juga, ini teman-teman, ya, karena sudah tidak percaya gitu loh dengan Gubernur Jawa Tengah, teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana komentar dari para netizen dan bagaimana kronologinya. Silakan. A few moments later. Saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Memang hari Selasa kita kan lagi rakor terkait dengan rekat MBG, di mana rakor itu diikuti oleh seluruh bupati wali kota yang dipimpin oleh Menko Pangan, kemudian Menteri PPA, kemudian Kepala BPN. Sehingga hari Selasa ini seluruh bupati wali kota dan wakilnya saya perintahkan untuk hadir, karena bupati wali kota itu seperti anak-anak saya sendiri. Dan malam, jadi malam Senin malam ini, setelah saya ada kegiatan buka bersama dengan Ansor, memang ada beberapa bupati dan wakil bupati yang menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, kemudian wakil bupati Purbalingga, termasuk Bupati Bu Fadia juga ke tempat saya, gitulah. Dimana di situ juga membahas terkait dengan MBG di daerahnya masing-masing, dan Bu Fadia pun menyampaikan bahwa saya mungkin saya tidak bisa ikut Pak Gubernur karena ada kegiatan, nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu, setelah itu kembali. Tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tahunya paginya telah ada OTT itu sendiri. 2 periode jadi bupati, tapi pas ketangkep KPK ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Fadia Arafik, Bupati Kabupaten Pekalongan, baru aja kena OTT KPK. Dia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan proyek pengadaan jasa outsourcing bernilai puluhan miliar dengan berkali-kali memenangkan perusahaan keluarganya sendiri. Biar gampang dipahami nih ya, misalnya ada anggaran APBD untuk suatu proyek. Nah, proyek ini itu harusnya dilelang secara adil. Tapi yang menang tender itu ternyata selalu perusahaan keluarganya sendiri. Secara hukum itu namanya konflik kepentingan dan secara moral ya jelas bermasalah. Tapi pas ditangkap KPK, jawaban Fadia adalah dia nggak ngerti hukum karena dia dulunya adalah penyanyi dangdut. Hello, Anda sudah 2 periode menjadi bupati, Bu. This is exactly why we should stop choosing politicians just because their popularity. Masalahnya bukan soal latar belakangnya sebagai penyanyi, tapi ketika popularitas dijadikan ganti dari kompetensi. Dan yang menariknya lagi, keluarganya ini juga ternyata politik dinasti. Suaminya, Asraf Abu, adalah anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah, dan anaknya, Sabil Asraf, adalah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Yes, lagi-lagi jabatan publik yang dijadiin bisnis keluarga. FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami
Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh Saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah. Sementara ini, untuk Sekretaris Daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali, ya, jadi Pak Sekda dalam keterangannya kepada penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta, ya, beberapa pihak lainnya telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan ketika Bupati membuat atau mendirikan perusahaan PT RNB. Dalam Bupati Pekalongan Fadia Arafik akhirnya pakai rompi oren alias ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dilakukan penahanan. Ternyata teman-teman, dia ini korupsinya betul-betul miris. Kenapa miris? Ternyata dia sebagai bupati mendirikan perusahaan jasa outsourcing. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menekan kepala-kepala dinas supaya menggunakan jasa outsourcing perusahaan keluarga dia. Komisarisnya suaminya sendiri yang merupakan anggota DPR RI. Direkturnya awalnya adalah anaknya sendiri yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau sudah seperti ini, yo cik nemene gitu loh. Mestinya kan kalau mau korupsi, kalau mau memenangkan lelang, tender, ya pakai perusahaan orang lain. Soal nanti ngasih fee kan nggak ketahuan. Nah kalau ini terlepas ada fee atau tidak, tentu ini ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Perusahaan keluarga memenangkan tender di wilayah Pemkab yang dimana dia sebagai bupati di situ. Tentu kepala-kepala dinas, teman-teman PPK nggak berani dong menolak. Masa perusahaan keluarga bupati nggak dikasih proyek? Masa perusahaan keluarga bupati nggak dimemenangkan lelang? Ya pasti dimenangkan. Disinilah bagi KPK jelas ada tindak pidana korupsi, ada permufakatan jahat, ada mens rea. Maka wajar hari ini Bupati Pekalongan ditetapkan menjadi tersangka. Pelajarannya buat kalian-kalian kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, jangan menggunakan perusahaan keluargamu untuk bermain proyek di lingkungan pemerintahmu. Kalau kamu lakukan, nasibmu nanti seperti Bupati Pekalongan, jadi tersangka korupsi. Ibu Fadia Arafik kena OTT pada saat bulan Ramadan, dan beliau bilang sama wartawan nggak ngambil duit, nggak ada duit pada saat OTT, dan dia tidak melakukan katanya. Gua tahu ya, Ibu Fadia ini memang orang yang kaya banget dan ditakutin di daerahnya. Bahkan gua kenal dengan suaminya karena artis satu. Yang kedua, satu dapil dengan gua di Pekalongan, Batang, Pemalang gitu. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Ya, kita lihat aja lah ya penyidikannya bagaimana. Tapi kok udah pakai baju orange ya, berarti udah jelas ya, TSK ya. KPK tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik pada OTT di bulan Ramadan. KPK, kok nggak kasihan sih sama Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arafik ini? Ini bulan Ramadan loh. Ibu Bupati mau melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan dengan hikmat, dengan khusyuk, bersama keluarga, bersama masyarakat Pekalongan. Sebentar lagi Lebaran. Biasanya Bupati itu kalau Lebaran
sholat Idul Fitrinya di masjid besar di sana bersama masyarakat. Terus juga melakukan halal bihalal bersama masyarakat kabupatennya. Kalau gini gimana, ya ampun. Nggak bisa apa KPK ini menangkap setelah Lebaran? Kasian kan? Tapi tenang, untuk masyarakat Pekalongan tenang, nggak usah khawatir, nggak usah risau, tenang. Ibu bupati kalian ditangkap itu belum dijelaskan tentang perkara apa, belum dijelaskan oleh KPK, dan ibu bupati masih sebagai terperiksa statusnya, ya, masih terperiksa. Jadi belum tentu bersalah. Untuk masyarakat Pekalongan doakan saja ibu bupati ini tidak bersalah, ya. Mudah-mudahan ibu bupati ini segera dipulangkan dan kembali ke Pekalongan, berada di masyarakat Pekalongan sampai Lebaran, ya. Terima kasih Pekalongan. Aku tabati di Pekalongan. Kenapa banyak sekali bupati di Jawa Tengah yang bermasalah? Ini kita lihat ada bupati dari Pekalongan yang kena tangkap OTT KPK. Sebelumnya ada bupati-pati yang bermasalah juga. Ada apa dengan bupati-bupati di Jawa Tengah? Dan baru-baru ini kita lihat Jawa Tengah geger dengan masalah rakyatnya yang ingin pajak kendaraan di stop, tidak mau lagi dibayar. Ada apa dengan Jawa Tengah? Padahal Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar, terbanyak di Indonesia, rakyatnya maksudnya. Bahkan Jawa Tengah menjadi perebutan antara PDI Perjuangan dan PSI. Ada apa? Bahkan di Jawa Tengah ada mantan presiden yang hebat, yaitu Pak Jokowi. Kenapa Jawa Tengah banyak bermasalah? Coba lihat daerah-daerah yang lain, kan nggak banyak bermasalah. Ya kan teman-teman? Ada apa dengan Jawa Tengah? Banyak sekali bupati-bupati yang apakah di Jawa Tengah ini sudah tradisi untuk korupsi, sogok menyogok? Kita lihat nih, kasihan juga rakyat Jawa Tengah, ya kan? Bermasalah terus. Karena ini diperebutkan Jawa Tengah, yang diperebutkan oleh PSI, Partai Gajah, melawan Banteng. Siapa yang akan menang, teman-teman? Kalau kayak gini bupati-bupati di Jawa Tengah, bagusnya nggak usahlah pilih-pilih partai yang itu, pilihlah partai yang beda, bukan PDI, bukan PSI, ya kan? Ngapain pilih partai-partai yang sudah kayak gini? Banyak sekali korupsi. Ini pasti ada yang marah nih. Tapi teman-teman, inilah namanya pemimpin daerah, bupati atau gubernur, ya kan? Semuanya hampir bisa dipastikan ada makan uang. Cuma ada yang kena tangkap, ada yang tidak. Bukan berarti di provinsi-provinsi lain bupati atau gubernur tidak korupsi, tetapi mereka pandai bersembunyi, tidak kena tangkap. Jadi kepada pemimpin-pemimpin di Jawa Tengah, tolonglah hati-hati kalau korupsi, jangan sampai ditangkap KPK. Karena KPK ini berbahaya dia. Kalau tidak akrab dengan KPK, maka wow. Dipahami ya teman-teman ya. KPK bukan seperti dulu lagi ini. Bupati cantik yang bernama Fadia Arafik ternyata terkena OTT oleh KPK. Dia ditangkap dengan kasus pidana mengenai korupsi. Dia ini mengenai korupsi di daerah Pemkab di mana dia bekerja, yaitu di Pemkab Pekalongan. Masih kurang apa lagi, seorang Fadia Arafik ini memang sudah kaya dari kecil, keturunan seorang artis terkenal, namun dia masih melakukan suatu tindak kejahatan berupa korupsi. Mereka melakukan bersama rekan-rekannya, ditangkap bersama 2 ajudannya, ada juga ditangkap juga bersama para petinggi di daerah Pekalongan, terutama yang terlihat di dalam berita. Ada juga sekdanya, sekda Pekalongan ditangkap juga, bahkan termasuk camat diperiksa. Ini mengenai yang mereka korupsi ini mengenai suatu alat outsourcing, ya, outsourcing. Jadi mereka ini pengadaan barang atau jasa mereka tilap bersama-sama, sehingga ada 11 orang yang sudah tertangkap pada awal ini. Namun kita belum tahu apakah akan bertambah dari ke-11 orang tersebut. Jadi
Fadia ini seorang perempuan cantik. Dia ini termasuk dari saudarinya atau saudara dari seorang Fairuz ya, Fairuz Arafik. Mereka ini memang keturunan dari kecilnya orang kaya. Anak Arafik penyanyi dangdut yang kita kenal. Ternyata dia merusak nama baiknya sendiri karena telah melakukan korupsi. Jadi korupsi ini bukan cuma satu orang. Mereka ini di lingkungan Pemkab Pekalongan tertangkap basah. Ada 11 orang yang sudah tertangkap sekarang. Begini ternyata ya, ini baru satu kabupaten ini, baru satu bupati ini. Bagaimana dengan bupati-bupati lain yang ada di negeri Konoha kita ini? Pantas saja Konoha ini tidak maju-maju ya. Pantas saja masih banyak rakyat-rakyat miskin. Masih banyak warga Konoha yang hidup di bawah garis kemiskinan karena harta ternyata dinikmati oleh para koruptor, para orang-orang berdasi, tikus berdasi yang mempunyai kesempatan mereka semua meraup keuntungan pribadi. Ini bahkan seorang Fadia ini ya disita semua, diberi garis sita oleh pihak penyidik KPK. Ada 8 mobil mewah yang terlihat di tempat huniannya. Jadi di tempat dia huniannya ada 8 mobil mewah. Bahkan berjumlah 85,6 miliar harta dari seorang Fadia. Nah jadi ini meskipun ada hartanya yang didapat dengan cara halal, namun karena sudah tertangkap dalam suatu OTT KPK, berarti dia ini sudah melakukan suatu tindak korupsi. Jadi hartanya yang halal itu sudah bercampur dengan yang haram. Akhirnya hartanya itu semuanya sekarang sudah belum disita tapi sudah diberi garis. Jadi hartanya itu sudah dilabel ya, dilabel oleh pihak pihak KPK. Jadi bukan cuma Fadia saja, ada 11 orang yang dijadikan sebagai tersangka. Sungguh heboh di bulan puasa ini. Jadi mereka ini akan melakukan puasanya di dalam penjara. Jadi kasus ini pada saat ditangkap mereka ini telah menyelewengkan atau mengambil uang berupa pengadaan barang dan jasa atau yang disebut dengan outsourcing ya. Outsourcing ini mereka lakukan, inilah yang awal dari mereka ketahuan ini ya. Ketahuan mereka korupsi ini dari awalnya inilah, dari biang keroknya pengadaan barang dan jasa outsourcing ini. Selama ini mereka aman, selama ini belum tercium atau belum terbukti. Akhirnya karena kekenyangan, akhirnya mereka muntah juga bersama-sama. Ada 11 orang Pemkab Pekalongan dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, nanti kita kabarkan lagi untuk berita selanjutnya. Ini seorang bupati yang cantik ya, ternyata dia terlibat kasus korupsi. Bu Fadia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan, utamanya yang berkaitan dengan infrastruktur karena penting sehingga masyarakat nyaman untuk beraktivitas kemana-mana. Dan yang kedua yang berkaitan dengan UMKM, usaha kecil perlu diberikan suntikan modal, dibukakan akses pemasaran sehingga mereka bisa naik kelas. Oke teman-teman, di tengah kasus ini, Fadia Arafik, Bupati Pekalongan sempat menyampaikan alasan bahwa dirinya tidak terlalu memahami prosedur birokrasi karena latar belakangnya sebagai mantan penyanyi dangdut, teman-teman. Tapi publik tentu punya pertanyaan sederhana. Jika memang tidak memahami prosedur, lalu bagaimana mungkin gitu loh dia bisa memimpin daerah selama 2 periode, teman-teman. Jabatan publik bukan sekadar soal popularitas atau latar belakang profesi tentunya, gitu loh. Ketika seseorang sudah dipercaya memimpin sebuah daerah, maka yang dituntut bukan lagi alasan, tetapi tanggung jawab, teman-teman. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi warga Jawa Tengah, agar tidak memilih seorang pemimpin asal-asalan gitu ya. Apalagi karena uang sembako yang tidak seberapa itu, gitu. Nah, hari ini di Jawa Tengah kan sedang ramai soal kenaikan pajak, yang itu adalah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah. Kita lihat bagaimana latar belakang Bapak Ahmad Lutfi yang dulunya seorang polisi. Ya kita tahu lah bagaimana citra dari instansi kepolisian yang ada di Indonesia ini, ya. Jadi ini persoalan yang penting gitu loh, memilih seorang pemimpin itu gitu. Dan kasus ini sedang ditunggu kebenarannya ya. Masyarakat Pekalongan menginginkan agar kasus ini dibongkar sampai tuntas, teman-teman, ya. Ya sekali lagi ini akan menjadi pelajaran tentunya, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia agar berhati-hati dan melihat bagaimana latar belakang seseorang sebelum memilih dia menjadi seorang pemimpin, ya, agar tidak ada lagi korupsi, apatah lagi korupsinya itu dinasti kekeluargaan gitu ya, sekeluarga korupsi gitu loh. Dan kocaknya ketika ditangkap, dia mengaku bahwa dirinya tidak
memahami prosedur birokrasi, tetapi sudah memimpin selama 2 periode. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.